Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-karim al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan tugas-tugas keseharian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang bertambah umurnya, sekaligus panjang umurnya, sekaligus kualitas amalnya juga semakin bagus. Lalu kembali Rasulullah ditanya, fa'yun nasi syarrun? Lalu kalau manusia yang terburuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terburuk adalah orang yang umurnya bertambah, bahkan umurnya panjang, tapi justru kualitas amalnya malah makin buruk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah, hadis ini mengajak dan memotivasi kita agar supaya kita selalu optimis, sekaligus juga harus produktif. Artinya kita harus optimis menjadi orang yang terbaik dengan cara selalu berikhtiar, selalu berusaha memperbaiki diri untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Jadi sekali lagi hadis ini mengajak kita, walaupun kita di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, tetapi kita harus tetap optimis dan juga produktif. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah, beliau bersabda, bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Bahwa jangan pernah memandang enteng satu kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan yang kita lakukan hari ini boleh jadi kecil, tapi insya Allah itu akan menjadi pembuka untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun hari ini, insya Allah akan menjadi pembuka untuk terbukanya keberkahan dan berbagai kemudahan-kemudahan lainnya dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita selalu berlapang dada, berjiwa besar dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang pada akhirnya nanti kita harus terima, karena itu tidak terlepas dari ketentuan takdir yang Allah sudah tetapkan bagi makhluknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wardo bima kasamallahu laka takun agonan nas. Bahwa merasa ridholah, merasa senanglah
merasa cukuplah dengan apa yang Allah sudah tentukan buat Anda, niscaya Anda akan menjadi manusia yang paling kaya. Artinya bahwa kita harus berjiwa besar, berlapang dada dalam menerima berbagai ketentuan yang kita usahakan secara maksimal. Jangan pernah memaksakan diri yang di luar daripada kesanggupan dan kemampuan kita. Karena tidak ada sesuatu yang kita paksakan biasanya akan mendatangkan hasil yang kurang bagus. Oleh karena itu, dengan berjiwa besar inilah, menerima apa yang ada yang kita lakukan, itulah yang membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang, dan ketenangan hati dan pikiran itulah kekayaan yang luar biasa. Sebaliknya, ketika apa yang kita lakukan tidak pernah ada rasa puas-puasnya, maka tidak mengenal besar kecil, selalu saja kurang, selalu saja mengeluh, selalu saja menyalahkan orang lain. Maka inilah yang membuat hati tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, tapi selalu ada rasa gelisah, rasa yang pada akhirnya akan menjadi stres, dan itu akan menjadi sebuah penyakit. Yang ketiga yang kita lakukan adalah kita harus selalu biasakan untuk selalu berpikiran positif. Biasakan selalu berprasangka baik. Kita harus yakin bahwa salah satu faktor kesuksesan itu adalah selalu berpikiran positif. Sebaliknya, salah satu faktor orang gagal itu terlalu banyak berpikiran negatif. Oleh karena itu, bahkan dengan berpikiran positif, juga hati kita akan jauh menjadi lebih tenang. Dalam sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku selalu berada di sisi hambaku sesuai dengan prasangkanya kepadaku. Jadi kalau kita hidup ini selalu berprasangka baik, kita harus yakin insya Allah kebaikan selalu menghampiri kehidupan kita. Kita akan selalu berada di sekelilingi oleh kebaikan, dan kebaikan itulah yang membuat kemudahan berbaik kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu hidup dengan pikiran yang buruk, pikiran yang jelek, pikiran negatif, maka pikiran negatif itulah, maka keburukan itulah yang selalu menghampiri dalam semua usaha kita, berikut dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar yang lain. Oleh karena itu dalam hadis ini Allah melanjutkan, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku selalu bersama hambaku selama dia selalu ingat kepadaku. Oleh karena itu sekali lagi, berprasangka baik, berpikiran positif adalah sesuatu yang membuat imun kita akan menjadi kuat, dan akan menjadi sebuah kekuatan besar secara mental maupun secara spiritual. Tapi sebaliknya, ketika terlalu banyak pikiran negatif, itu akan menjadi bibit munculnya berbagai macam penyakit yang pada akhirnya orang akan stres dengan pikiran negatifnya itu sendiri. Yang keempat, mari kita selalu membiasakan untuk menjaga kebersamaan persaudaraan di antara kita, terutama menjaga sinergisitas kekompakan antara satu dengan yang lain, terutama di tengah-tengah masa pandemi seperti ini yang kita semua rasakan pengaruhnya menyentuh pada seluruh level kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmatun, wal furqatu adzabun." Berjamaah itu dalam pengertian selalu menjaga kebersamaan persaudaraan sesama kita adalah rahmatun, artinya akan mempercepat datangnya rahmat. Wal furqatu adzabun, tapi kalau kita bercerai-berai akan mendatangkan potensi munculnya berbagai malapetaka, termasuklah munculnya berbagai musibah. Nah, keluar dan bebas dari masa pandemi COVID seperti ini adalah rahmat Allah yang kita tunggu. Nah, oleh karena itu, kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas atas semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, ini harus kompak bersama-sama menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan. Inilah insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan rahmat yang mempercepat untuk selesai dan kita bebas dari berbagai persoalan. Oleh karena itu, agar supaya sesama kita,
antara satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Bahwa kalian ini belum dianggap tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tapi kalian pun juga belum dianggap beriman sampai kalian mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, di antara wujud kecintaan antara satu dengan lain itu adalah selalu menjaga kebersamaan, kekompakan dan sinergisitas untuk kita semua. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, inilah 4 poin yang kami sampaikan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah. Meneladani Rasulullah salah satunya dengan meladani selalu hidup optimis sekaligus produktif. Yang kedua, selalu berprasangka baik, berpikiran positif. Yang ketiga, kita selalu berpikiran positif dan selalu berprasangka baik. Yang ketiga adalah selalu berjiwa besar, berlapang dada menghadapi berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah selalu menjaga kebersamaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina qulubihim wa aslih data bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sa'il asqam. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal wagya ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanin nas amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.